kecil tanpa nama yang berarti, namun matanya menyimpan sejuta mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Di episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu pembimbing kehidupan. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa saja manfaatnya, jenis-jenisnya, bagaimana memilih yang tepat, serta mitos dan fakta seputar life coach. Jejak Langkah lebih dalam tentang pembimbing kehidupan, manfaat, jenis, tip dan fakta. Bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang, dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Musik. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Pertama, manfaat spesifik. Mari kita mulai dengan manfaatnya. Bekerja dengan pembimbing kehidupan bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda secara signifikan. Anda akan lebih berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Selain itu, produktivitas Anda juga bisa meningkatkan. Pembimbing kehidupan akan membantu Anda mengelola waktu dengan lebih efektif, menetapkan prioritas, dan mengatasi prokrastinasi. Yang tak kalah penting, hubungan Anda dengan orang lain bisa menjadi lebih baik. Pembimbing kehidupan akan membantu Anda berkomunikasi dengan lebih efektif, memahami spesifik orang lain, dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya, seperti peningkatan kesehatan mental, peningkatan keseimbangan hidup, dan peningkatan rasa bahagia secara keseluruhan. Kedua, jenis-jenis pembimbing kehidupan. Tahukah Anda bahwa ada berbagai jenis pembimbing kehidupan? Ada pembimbing karir yang membantu Anda menemukan pekerjaan impian atau mengembangkan karir Anda saat ini. Ada pembimbing hubungan yang membantu Anda memperbaiki hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman. Ada pembimbing kesehatan yang membantu Anda mencapai tujuan kesehatan Anda, seperti menurunkan berat badan, meningkatkan kebugaran, atau mengurangi stres. Dan ada juga pembimbing pengembangan diri yang membantu Anda mengembangkan potensi diri Anda secara keseluruhan. Bagaimana cara mengintegrasi pembimbing kehidupan dalam rutinitas sehari-hari? Berikut adalah beberapa cara untuk memaksimalkannya. Pertama, konsistensi adalah kunci. Tetapkan jadwal sesi yang tepat dengan pembimbing Anda dan patuhi jadwal itu. Konsistensi membantu membangun momentum dan memastikan Anda terus fokus pada tujuan Anda. Kedua, persiapkan diri. Sebelum sesi, luangkan waktu untuk merenungkan kemajuan Anda, tantangan yang dihadapi, dan hal-hal yang ingin Anda diskusikan. Ketiga, rencanakan tugas harian. Setelah setiap sesi, identifikasi tindakan konkret yang dapat Anda lakukan setiap hari untuk mencapai tujuan Anda. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti meditasi 10 menit, membaca buku pengembangan diri,
atau menghubungi prospek bisnis. Keempat, prioritaskan tugas. Jadwalkan tugas-tugas ini ke dalam kalender harian Anda dan perlakukan mereka sebagai komitmen penting. Kelima, jurnal harian. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis jurnal tentang pengalaman Anda, perasaan Anda, dan pelajaran yang Anda dapatkan. Ini dapat membantu memproses informasi dan mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak Anda sadari. Keenam, refleksi mingguan. Setiap minggu, tinjau kembali kemajuan Anda. Identifikasi area yang selalu ditingkatkan dan sesuaikan strategi jika Anda perlu. Ketujuh, visualisasikan kesuksesan. Setiap pagi atau malam, luangkan waktu untuk membayangkan diri Anda mencapai tujuan Anda. Bayangkan bagaimana rasanya apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Kedelapan, afirmasi positif. Ucapkan afirmasi positif setiap hari untuk memperkuat keyakinan Anda dan memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Kesembilan, jangan ragu berkomunikasi jika Anda mengalami kesulitan atau memiliki pertanyaan di antara sesi. Jangan ragu untuk menghubungi pembimbing Anda, tentunya sesuai dengan batasan yang telah disepakati. Kesepuluh, bagikan pencapaian. Rayakan setiap pencapaian sekecil apapun dengan pembimbing Anda. Ini akan memberikan Anda motivasi dan dukungan yang Anda butuhkan untuk terus maju. Kesebelas, cari dukungan. Beritahu orang-orang terdekat Anda tentang tujuan Anda dan meminta dukungan mereka. Ke-12, bergabung dengan komunitas. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama dengan Anda. Ini akan memberikan Anda kesempatan untuk berbagi pengalaman, mendapatkan inspirasi, dan membangun jaringan. Ketiga, tips memilih pembimbing kehidupan yang tepat. Bagaimana cara memilih pembimbing kehidupan yang tepat? Pertama, tentukan dulu tujuan Anda. Apa yang ingin Anda capai dengan bekerja dengan seorang pembimbing kehidupan. Kedua, cari tahu spesialisasi pembimbing kehidupan tersebut. Apakah mereka memiliki pengalaman di bidang yang Anda butuhkan? Ketiga, baca testimoni atau ulasan dari klien sebelumnya. Apa kata mereka tentang pengalaman mereka bekerja dengan pembimbing kehidupan tersebut? Keempat, jangan ragu untuk melakukan sesi konsultasi awal. Ini adalah kesempatan untuk mengenal pembimbing kehidupan tersebut dan melihat apakah ada chemistry di antara Anda. Keempat, mitos dan fakta. Ada beberapa mitos tentang pembimbing kehidupan yang perlu kita luruskan. Salah satunya adalah anggapan bahwa pembimbing kehidupan hanya untuk orang yang bermasalah. Padahal, siapapun yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya bisa mendapatkan manfaat dari life coach. Mitos lainnya adalah bahwa pembimbing kehidupan akan memberikan solusi instan. Padahal, prosesnya membutuhkan waktu, komitmen, dan kerja keras dari kedua belah pihak. Dengan mengintegrasikan pembimbing kehidupan ke dalam rutinitas harian Anda akan menciptakan momentum yang kuat dan meningkatkan peluang Anda untuk mencapai tujuan Anda. Ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu dan komitmen. Jadi, bersabarlah dengan diri sendiri dan nikmati prosesnya. Semoga
episode ini memberikan Anda pemahaman yang lebih komprehensif tentang pembimbing kehidupan. Jika Anda tertarik untuk mencoba, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak langkah abadi selalu.